sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma segenap jamaah Majelis Ta'lim Ulama, Nurul Anam, para ibu, para ibu hajjah, ibu ustadzah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kita, kitab Durus Fiqhiyah bagian yang ketiga. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari, apa yang tadi sudah dibaca menjadi sesuatu yang bermanfaat dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sekarang sudah sampai syarat-syaratnya tayammum. Betul ya? Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Syurutut tayammumi. Syurutut tayammumi sittatun. Al-awwalu qasdut turabi. Watsani ayyakuna turabu tahuran. Watsalitsu ayyakuna tayammumu bidarbataini, darbatin lil wajhi wa darbatin lil yadaini. Syarat-syaratnya tayammum ada 6. Yang pertama mengambil debu. Yang kedua, debunya harus debu yang suci. Yang ketiga, dilakukan dengan 2 pukulan. Yang ketiga dilakukan dengan 2 pukulan. Nanti kita lanjutkan pembacaannya. Pembahasan tentang tayamum. Tayamum itu pengganti wudhu atau pengganti mandi hadas besar.
Tayamum tidak bisa menghilangkan hadas, Bu, tapi membolehkan apa yang asalnya tidak boleh ketika kita berhadas. Karena tayamum tidak bisa menghilangkan hadas, maka niatnya nggak boleh liraf'il hadati. Ibu tahu niat wudu, Bu? Coba gimana? Nawaitul wudu'a liraf'il hadatil asghari. Niat mandi gimana, Bu? Nawaitul guslah liraf'il hadasil. Mandi dan wudu liraf'il hadatil, untuk mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Wudu buat mengangkat hadas kecil, mandi buat mengangkat hadas besar. Tapi kalau tayamum tidak boleh niat tayamum, nawaitu tayammuma liraf'il hadasi, nggak boleh. Terus bagaimana nawaitu tayammuma listibahis sholati, misalnya aku niat tayamum untuk membolehkan sholat. Kalau mau secara umum boleh juga. Secara umum nawaitu tayammuma listibahi muftaqirin ila tuhrin atau ila toharatin. Bahasa Indonesianya, aku niat tayamum untuk membolehkan sesuatu yang membutuhkan toharoh, yang membutuhkan kesucian. Apa maksudnya sesuatu yang membolehkan kesucian? Membutuhkan kesucian, sesuatu yang membutuhkan kesucian. Sholat ini wajib suci, megang Al-Quran wajib suci, kemudian tawaf wajib suci. Itu adalah muftaqirin ila tuhrin, yang butuh kepada toharoh. Jadi niat umumnya aku niat tayamum untuk membolehkan ibadah yang membutuhkan bersuci, untuk membolehkan ibadah yang membutuhkan toharoh, fardu karena Allah Ta'ala, fardun lillahi Ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Coba sama-sama ikut saya, Bu. Nawaitu tayammuma, nawaitu tayammuma listibahati muftaqirin ila sholati, maaf, ila tuhrin fardun lillahi ta'ala. Aku niat tayamum untuk membolehkan ibadah yang membutuhkan toharoh, fardu karena Allah. Ini umum, jadi ibadahnya apa saja. Mau sholat fardu pakai ini boleh, mau tawaf fardu pakai ini boleh, mau megang Al-Quran pakai niat yang barusan juga boleh. Karena megang Al-Quran wajib dalam keadaan suci. Maka ketika tidak ada air misalnya, maka kalau tidak ada air diganti dengan tayamum. Aku niat tayamum untuk membolehkan ibadah yang membutuhkan toharoh, untuk membolehkan ibadah yang membutuhkan toharoh. Ini secara umum, ibadahnya bisa megang Quran, bisa tawaf, dan lain sebagainya. Tayamum bukan untuk mengangkat hadas, tapi untuk membolehkan ibadah yang butuh toharoh. Untuk apa, Bu? Untuk membolehkan ibadah yang butuh toharoh, fardu karena Allah Ta'ala. Tayamum niatnya harus seperti ini, harus dengan niat membolehkan ibadah yang butuh toharoh. Tidak boleh dengan niat aku niat tayamum untuk mengangkat hadas, karena tayamum tidak akan mengangkat hadas. Selamanya tayamum tidak akan mengangkat hadas. Nah, kemudian yang barusan kita baca, ini tentang syarat-syaratnya tayamum. Selain rukun tayamum yang 4 kemarin, rukun tayamum yang keempat, yang 4 kemarin adalah niat, kemudian memindahkan debu, kemudian setelah itu mengusap wajah, dan yang keempat mengusap tangan, yang kelima tartib. Kalau kita mau ikut hitung seperti itu jadinya 5. Kalau kita mau hitung 4, maka niatnya ini dijadikan satu dengan memindah debu sambil niat. Saya ulang sedikit, memindah debu sambil niat itu maksudnya seperti ini. Niatnya harus ada di antara memindah debu dengan mengusap muka.
Copotin dulu Bu semuanya Bu. Cincin. Semua. Kalau nggak punya duit ya digade. Ini alat-alat atau perhiasan-perhiasan yang kira-kira dipakai di tangan atau jari dilepas dulu semuanya. Ya kalau ada orang baru belajar agama Bu, serius banget, saya bilang, Bang, wudhu kagak boleh pakai cincin. Lah, apa begitu sih ngaji lama-lama wudhu pakai cincin? Iya kagak boleh, kagak sah. Emang apa? Ya saya emang begitu diajarin guru saya. Enggak sah, gimana sih? Itu marah-marah dia. Wudhu pakai air Bang, jangan pakai cincin. Akhirnya dia baru sadar. Nah ini bukan menghalangi sahnya, tapi afdolnya dilepas dulu saat tayamum. Tapi kalau saat wudhu jangan dilepas, malah sunnahnya saat wudhu cincin itu dibuat gosok Bu. Kalau wudhu, ya kalau wudhu cincin bukan jam tangan. Cincin buat gosok. Nah kalau tayamum dilepas semuanya, cincin, gelang dilepas. Nah memindah debu itu seperti ini. Niat sambil memindah debu. Ada dalam hati kita maksud atau rentek. Aku niat tayamum itu harus ada ketika memindah. Ini debu sini. Aku niat tayamum untuk membolehkan ibadah yang membutuhkan toharoh karena Allah. Antara mindah debu dengan muka di sini ada niat semuanya. Jadi niat harus ada di situ. Itu kalau kita hitung satu niat sambil memindahkan debu harus di satu. Nggak boleh niatnya di sini. Niatnya saat sini. Aku niat tayamum untuk membolehkan ibadah yang butuh toharoh karena Allah Ta'ala. Nggak boleh. Karena niat itu adanya di awal ibadah. Awal tayamum adalah mengusap muka. Jadi harus ada bagian dari niat yang masuk pada pelaksanaan ngusap muka, harus di situ. Mengusap muka, membaca niat ini ketika memindah debu, kemudian mengusapkan muka, di situ berlangsung terus niat hati kita, maksud hati kita dalam hati, maksud hati kita, aku niat tayamum untuk membolehkan ibadah yang butuh toharoh karena Allah, fardu karena Allah Ta'ala. Ibadah yang butuh toharoh udah umum, jadi bisa ibu pakai buat sholat, bisa ibu pakai buat megang Al-Quran, bisa ibu pakai buat tawaf misalnya, dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah yang wajib, megang Quran wajib suci, sholat wajib suci. Tapi kalau untuk ibadah ya, untuk ibadah-ibadah yang sunnah, tayamum boleh pakai untuk satu tayamum. Nanti ada pembahasannya. Satu tayamum itu hanya boleh digunakan untuk satu kali fardu. Qobliyah, ba'diyah misalnya. Ba'diyah itu sunnah setelah sholat zuhur misalnya ada ba'diyah, maka boleh kita pakai tayamum sholat zuhur boleh, karena sholat ba'diyahnya sunnah. Nah terus bagaimana dengan megang Al-Quran? Megang Al-Quran ini wajib memegang Al-Quran dalam keadaan suci, karena tidak ada air maka kita tayamum. Bagaimana dengan memegang Al-Quran? Pakai tayamum yang baru, karena memegang Al-Quran itu adalah wajib sendiri, fardu ain yang sendiri. Beda dengan ba'diyah tadi. Kalau ba'diyah bukan fardu ain, namanya ba'diyah kan sunnah. Tapi megang Al-Quran ini kan nggak ada hubungannya dengan sholat zuhur, maka dia termasuk fardu sendiri, harus tayamum baru lagi. Ini perbedaan antara tayamum dengan wudhu. Kalau wudhu bisa ibu pakai untuk banyak ibadah sekaligus. Ibu wudhu isya dipakai buat subuh boleh asal jangan kentut, jangan tidur aja Bu. Iya boleh. Atau wudhunya maghrib dipakai buat isya. Nah biasanya ibu-ibu langsung nih ya lanjut, apalagi Ustazah Ila ini yang ngajar dari jangan dari asar, dari maghrib ketemu isya nyambung terus, biasanya itu boleh. Tapi kalau tayamum nggak boleh. Tayamum begitu masuk waktu sholat
baru atau ada kewajiban yang ingin kita lakukan baru, maka harus pakai tayamum yang baru lagi. Nah, syarat-syarat tayamum yang pertama qasdut turab. Yang pertama yaitu memindah debu. Ini sudah ada pembahasannya dalam rukun, karena rukun kemarin ada penyebutan naqlut turab atau mindah debu. Syarat tayamum memang harus debunya kita pindah. Ada upaya kita buat mindah debu dari tangan ke muka atau dari tempat debu ke tangan kita. Jadi tidak boleh debu yang nggak sengaja tahu-tahu sampai ke muka kita, nggak boleh. Harus dipindah. Pindahnya harus dengan maksud atau harus dengan tujuan. Memang kita tujuannya tayamum. Kalau itu debu tidak sengaja mampir di muka kita, kita sambil niat nggak sah. Bagaimana kalau dipindah tapi yang mindah bukan kita, orang? Boleh. Yang mindah orang, ibu minta tolong sama anak ibu tayamumin, boleh, asal dipindah aja. Jadi anak ibu yang mindah debu dari tempatnya kemudian ke muka boleh. Yang nggak boleh ini kalau yang nggak dipindah, yang tadi saya sampaikan, debu nggak sengaja terbang kemudian aku niat tayamum sambil goyang-goyang gitu. Aku niat tayamum untuk, namanya itu tidak qasdut turab, tidak menyengaja atau tidak memindah debu. Yang kedua, debunya harus debu yang suci, artinya debu yang memang jelas tidak mustakmal. Ini dibaca apa kemarin ya? Belum. Debunya tidak mustakmal dan juga tidak debu yang najis. Debu mustakmal kemarin sempat kita singgung. Kalau bagian sebelah sini sudah saya pakai buat tayamum, ini sudah saya pakai buat basuh muka. Saya sudah pakai buat basuh muka. Aku niat tayamum untuk membolehkan ibadah yang membutuhkan tohara fardu karena Allah Ta'ala. Ini udah kena, maka harus pindah sini. Karena tempat yang sini namanya mustakmal. Debunya nggak boleh debu yang bekas pakai. Begitu juga debunya tidak boleh debu yang mutanajis. Nggak boleh debu yang ada najisnya. Kalau yakin kita debu itu debu yang kena najis, kita tahu bahwa di situ dekat atau barusan ada kucing, dia di situ jelas-jelas ada debunya, ada kelihatan ada nya kucing, maka nggak boleh dipakai. Harus debu yang suci dan mensucikan, yaitu debu yang tidak najis dan tidak mustakmal. Ketiga, tayamum harus dengan 2 pukulan, 1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan untuk tangan. Praktiknya seperti kemarin, 1 pukulan untuk tangan, 1 pukulan untuk wajah. Aku niat tayamum untuk membolehkan ibadah yang membutuhkan toharoh karena Allah Ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Pukulan 1 nih, pukulan kedua di sini, nggak usah niat lagi pukulan kedua. Jadi harus dengan 2 kali pukulan. Pukulan pertama buat muka, pukulan kedua buat tangan. Nggak boleh dengan 1 pukulan, harus dengan 2 pukulan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, warabi'u ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Yang keempat syarat tayamum harus dilakukan setelah masuknya waktu. Kalau belum masuk waktu asar, belum ada yang azan misalnya, Allahu Akbar, belum ada yang azan, baru 2:30, maka tidak boleh tayamum. Harus masuk waktu sholat. Gimana kalau ibadahnya bukan ibadah sholat, bukan ibadah-ibadah yang terkait dengan waktu, maka tidak usah nunggu waktu. Megang Quran kan nggak pakai waktu, maka kita langsung tayamum, ambil Al-Quran boleh. Tawaf misalnya tidak pakai waktu juga, tidak ada waktunya, kita tayamum langsung tawaf boleh karena tidak ada batas waktunya. Ini syarat yang keempat ini adalah untuk ibadah yang punya waktu seperti sholat. Bandingkan dengan wudhu. Kita wudhu jam 2:30, padahal asar baru jam 3:10. Boleh asal tidak batal aja dari 2:30 sampai jam 3:10. Kita
Wudu jam 4 pagi, jam 4 dini hari. Subuhnya jam setengah 5 boleh. Itu untuk ibadah wudu. Tapi untuk tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu. Subuh setengah 5, maka ibadahnya, maka tayamumnya harus setengah 5 lewat, harus setelah masuk waktu. Maghrib jam 6 misalnya, maka tayamumnya harus setelah jam 6 atau setelah masuk waktu maghrib. Isya juga begitu. Isya jam 7:10, maka tayamumnya harus setelah masuk waktu isya jam 7:10. Nggak boleh belum masuk waktu, tidak boleh kita melakukan tayamum. Syarat keempat. Syarat kelima, wal khamisu ayyakuna likulli fardin. Yang kelima, tayamum hanyalah untuk satu ibadah fardu. Tayamum hanyalah untuk satu ibadah fardu. Tadi sudah kita singgung, tayamum hanyalah untuk satu ibadah fardu. Boleh ditambah dengan ibadah fardu, ibadah sunnah yang lainnya boleh. Contoh tadi ba'diyah zuhur jam 12:10 udah masuk waktu zuhur, kita tayamum. Nah, setelah kita tayamum, kita mau qobliyah dulu boleh. Kemudian kita langsung sholat zuhur, habis qobliyah sholat zuhur gak usah tayamum lagi, karena tadi buat melakukan sunnah sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, ini tayamum ini boleh dilanjutkan untuk ba'diyah zuhur, karena di sini syaratnya tayamum hanyalah untuk satu ibadah fardu, sedangkan sholat ba'diyah dan qobliyah itu ibadah sunnah, maka boleh. Artinya tayamum cuma satu untuk satu ibadah fardu, digabungkan dengan ibadah sunnah-sunnah yang lain boleh. Tapi tidak boleh tayamum untuk dua ibadah fardu. Misalnya tayamum sholat maghrib dengan sholat isya, nggak boleh. Sholat maghribnya jam 6:10, sholat 6:10, jam 7, isanya jam 7:10 misalnya, mentok banget itu jam 7:10, maka tidak boleh tayamum pakai tayamum, tidak boleh sholat isya pakai tayamumnya maghrib, nggak boleh, harus pakai tayamum yang baru. Sampai-sampai dalam ibadah Jumat misalnya, Bu, sholat Jumat itu khutbahnya fardu, wajib, khutbahnya itu wajib. Jadi dalam pelaksanaan sholat Jumat harus ada 2 khutbah, maka imam harus pakai tayamum yang beda. Waktu dia mau menaik khotib memang yang biasanya khotib adalah imam, bagusnya seperti itu. Khotib adalah imam adalah khotib sekaligus. Tapi kadang-kadang ada yang dipisah, mungkin dibagi-bagi supaya jatahnya imam dibagi sama jatahnya khotib atau baliknya. Nah, saat dia khutbah dia pakai tayamum, turun khutbah mau sholat Jumat pakai tayamum yang berbeda lagi, karena dua-duanya adalah fardu. Khutbahnya fardu, sholatnya juga fardu, maka harus pakai 2 tayamum karena untuk 2 fardu. Yang kelima ini disebutkan tayamum hanya untuk 1 kali fardu, tidak bisa untuk 2 fardu. Ini untuk ibadah-ibadah yang memang membutuhkan toharoh, untuk ibadah-ibadah yang membutuhkan bersuci. Tapi kalau tidak membutuhkan bersuci, ibadah-ibadahnya ya nggak perlu tayamum. Ibu puasa Senin Kemis, apakah perlu wudhu, Bu? Enggak, maka nggak usah ibu tayamum, saya buat puasa Senin Kemis, nggak usah. Atau sedekah, ibu mau kasih sodakoh, apakah disyaratkan punya wudhu, Bu? Enggak, maka nggak perlu juga ketika ibu melaksanakan ibadah sedekah ini wudhu tayamum, nggak usah juga. Hanya untuk ibadah-ibadah yang memang membutuhkan toharoh. Karenanya tadi niatnya aku niat tayamum untuk membolehkan ibadah yang butuh toharoh fardu karena Allah Ta'ala.
Yang keenam, syarat tayamum ayyakuna ba'da taftishi anil mai. Yang keenam, tayamum dilakukan sesudah meneliti air atau mencari air. Tayamum dilakukan sesudah meneliti atau mencari air. Tidak boleh kita ya fil waktu dalam waktunya. Fil waktu dalam waktunya. Maksudnya waktu ibadah. In kana tayammumu, jika tayamumnya li faqdihi untuk atau sebab tidak adanya air. Syarat tayamum yang kelima, tayamum harus keenam ya Bu. Syarat tayamum yang keenam, tayamum harus dilakukan setelah mencari atau meneliti air setelah masuk waktu sholat. Jika tayamumnya sebab ketiadaan air, tayamum harus dilakukan setelah mencari air ketika sudah masuk waktu sholat. Jika tayamumnya untuk atau sebab ketiadaan air. Jadi di sini ada pengertian yang bisa kita ambil. Tayamum itu ada dua sebab. Yang pertama sebab tidak ada air. Yang kedua sebab dia tidak bisa menggunakan air. Air mah ada sebenarnya. Cuma kata dokter, Ustadz, saya nggak boleh kena air. Ini kalau kena air makin penyenyeh. Tahu penyenyeh Bu? Kalau kena air ini bisa makin parah luka saya, maka saya nggak boleh pakai air. Nah ini sebab tayamum yang kedua. Tayamum boleh atau sebabnya boleh karena tidak ada air. Yang kedua boleh juga karena memang nggak boleh kena air lantaran sakit atau lain sebagainya. Nah kembali ke nomor 6 ini, kalau tayamumnya disebabkan karena tidak ada air, maka syaratnya harus cari air dulu. Begitu masuk waktu sholat asar, Allahu Akbar, cari dulu. Ada pembahasan yang detail. Mencari air itu minimal kita berjalan ya kira-kira sekitar 100 meter. Atau boleh juga tanya, enggak jalan itu ke arah timur, barat, pokoknya ke arah sebelah-sebelah kita. Kita bertanya ada air atau enggak, atau mencari ada air atau enggak. Atau boleh juga dengan cara bertanya kepada orang yang memang kita percaya. Tanya tetangga, ada WA sekarang, punya air nggak po? Nggak punya. Tanya yang lain lagi, di rumah nyala nggak itu air, masih ada nggak? Nggak ada juga. Kalau benar-benar sudah taftish namanya, sudah mencari air, udah masuk waktu asar, kita nyari air nggak ada, maka boleh kita tayamum. Syaratnya harus cari air dulu kalau memang tayamumnya sebab ketiadaan air. Kalau tayamumnya sebab sakit, nggak perlu nyari air, namanya air banyak tadi kan, tapi dia nggak tayamum, ini sebab sakit. Kalau wudu ini makin gigil, pasti makin demam, makin panas badannya, maka boleh tayamum dan tidak perlu iadah, tidak perlu mengulang sholat, karena tayamum ini sebagai pengganti wudhu. Ini tayamum yang sempurna. Artinya yang sempurna mulai dari mengusap muka sampai tangan dengan niat dan syarat-syarat yang tadi disebutkan, ini sempurna. Karena nanti ada tayamum yang sifatnya ini tidak semuanya kita tayamumkan, hanya bagian-bagian tertentu saja yang kita tayamumkan. Nanti ada pada pembahasan berikutnya. Jadi tayamum di sini harus dilakukan setelah mencari air di waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat. Boleh nggak Ustaz nyari airnya sebelum waktu sholat? Nggak boleh. Zuhur jam 12 ya cari airnya setelah lewat jam 12. Tayamumnya juga setelah lewat jam 12, setelah masuk waktu sholat. Boleh nggak setengah 12? Nggak boleh. Kenapa? Belum wajib.
belum wajib, belum datang kewajiban sholat karena belum masuk waktu sholat. Lagi pula ibu nanti capek-capek nyari air, ternyata hujan. Begitu. Kenapa tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu? Tunggu dulu, tunggu, kali-kali aja nanti ada hujan, maka setelah masuk waktu hujan gak turun-turun juga, baru boleh tayamum. Ada ulama juga yang mensyaratkan tayamum boleh dilakukan setelah kita tahu betul arah kiblat. Ini untuk kondisi saat kita musafir dalam perjalanan. Zaman dulu kan belum ada map, Bu. Map, kompas juga kadang-kadang kita nggak bawa, misalnya nggak semua orang punya kompas. Nah, jalan zaman dulu itu orang jalan kemudian tidak tahu arah kiblat, misalnya matahari juga nggak kelihatan karena dalam hutan, kemudian belum tahu juga kemana timur mana barat, belum tahu juga kiblatnya ke arah mana, maka ini belum wajib untuk melakukan tayamum. Tayamum dilakukan itu kalau sudah tahu arah kiblat dan sudah mencari air. Ini syarat-syarat tayamum. Bagaimana kalau udah masuk waktu sholat? Apakah baiknya kita air udah ketahuan 3 hari udah nggak ada air, emang mana-mana? Udah hari ketiga, udah masuk waktu sholat, apakah kita mendahulukan sholat di awal waktu atau kita mendahulukan sholat di awal waktu dengan tayamum, atau kita menunggu hujan turun? Maka lihat-lihat, kalau kita yakin ini hujan turun, sudah mendung, maka kita sunnahnya tungguin dulu. Tapi kalau kita ragu, ini mah nggak bakal turun, orang 3 hari juga emang petir banget panasnya, udah nggak ada air. Maka kalau kita yakin bahwa tidak akan turun hujan, atau ragu nggak akan turun hujan, ragu nih nggak turun hujan, maka lebih baik mendahulukan tayamum, artinya sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu lebih utama. Kenapa demikian? Karena sholat di awal waktu kita yakin keutamaannya, sedangkan hujan kita tidak yakin turun apa enggak. Maka dahulukan yakin di atas yang ragu. Sebaliknya contoh yang pertama tadi, contoh yang pertama kita yakin turun hujan, udah mendung benar-benar gelap, anginnya juga sudah beda, udah mulai ada gerimis dikit-dikit. Kalau kita tahu seperti ini, maka kita disunahkan tunggu dulu. Kenapa? Karena sholat di awal waktu hukumnya sunnah, sedangkan wudhu hukumnya wajib, dan kita sudah tahu bahwa sudah yakin bahwa air sudah mulai gerimis-gerimis, maka kita mendahulukan wajib dibanding sunnah. Ini kondisi di mana kita harus mendahulukan, apakah menunggu hujan atau mendahulukan tayamum dan menyegerakan sholat. Nanti di bab berikutnya ada pembahasan tentang hukum anggota badan yang ada lukanya. Secara umum, sebelum saya bahas secara umum, saya terangkan sedikit. Anggota badan yang tidak bisa kena air, maka boleh ditayamumkan. Ini kalau boleh ditayamumkan, kalau bisa ditayamumkan maka ditayamumkan. Kalau dia bisa diguyur pakai air, ya guyur aja anggota badan yang luka itu. Tapi kalau tidak bisa boleh. Caranya bagaimana? Nih nggak pakai perban. Kalau dikenain air, luka saya sebelah sini nih, kalau dikenain air makin parah, maka anggota yang sehat pakai air biasa. Nah, sebisa mungkin bagian yang sehat itu kena basah. Gimana supaya nggak kena luka basahnya air itu? Pakai kain basah. Dikit-dikit aja nih yang bagian yang sehat, yang mendekati area luka. Nah, itu pakai kain basah. Nah, bagian sehat yang lain yang jauh pakai air biasa. Dah, nanti bagian yang luka tayamum baru.
tayamum. Usap dah. Kalau tangan kanan tangan kiri gini aja. Udah syarat aja, syarat gitu udah. Ini kalau anggota badannya tidak ditutupi perban atau penghalang apapun, lebih gampang. Tapi kalau pakai perban ditutup, maka usahakan perbannya itu ibu pakai dalam keadaan suci. Jadi sebelum diplester sama dokter atau diplester sendiri, wudhu dulu. Wudhu dengan cara sempurna. Gimana wudhu dengan cara sempurna tadi? Dibasahin semua. Kalau nggak mungkin anggota sehatnya aja dibasahin. Kemudian anggota yang sakit pakai tayamum tadi. Pakai tayamum. Anggota yang luka. Dan setelah itu baru pakai perban. Nanti ini berarti kita pakai perban dalam keadaan berwudu. Anggotanya sudah kita angkat hadasnya. Nah, nanti untuk berikutnya kalau kita batal, pengen sholat kemudian batal, wudu biasa aja. Nah, perbannya nggak usah diguyur, nanti malah nyenyeh, malah nanti lukanya makin parah. Jadi gimana? Cukup syarat aja diusap pakai tangan yang basah, nggak tayamum lagi, tapi wudhu cuma diusap. Anggota yang sehat biasa pakai air. Nah, kemudian anggota yang luka tadi, tangan kita syarat aja gini, basah. Dan ini bukan tayamum, ini wudhu sempurna. Wudhu sempurna sama halnya seperti mengusap khuffain, sekarang udah nggak ada, atau mengusap imamah. Mengusap imamah, pernah mungkin saya singgung, imamah itu sorban yang ditaruh di atas kepala. Rasulullah pakai imamah ketika sudah berwudu. Wudu sempurna, jadi dilepas semua, wudu sempurna, kepalanya juga sudah diusap, sudah disapu begini semuanya, sudah selesai semua, baru Rasulullah pakai imamah. Pakai imamah. Nah, ketika wudu ini boleh sunnah imamah ini tidak dicopot. Jadi bagaimana kalau kita mau dapat sunnah? Ini aja ujungnya sini. Nah, terus begini aja. Untuk mendapatkan kesunatan imamah. Apalagi khuf itu semacam sepatu, cuma dia nempel dari kulit. Ini boleh ketika kita memakainya dalam keadaan berwudu, wudu sempurna pakai khuf. Nah, besok-besok pengen wudhu lagi, khufnya nggak usah dibasahin, diusap aja pakai tangan yang basah. Mirip hukumnya dikiaskan dengan khuf. Tangan kita yang kena luka kemudian diperban, maka hendaknya kita pakai dalam keadaan berwudhu, supaya nanti ketika wudhu lagi cukup perban itu diusap aja dengan tangan yang basah. Kenapa emang kalau nggak ini Ustadz, kalau dipakainya nggak dalam keadaan berwudu? Kalau dipakai tidak dalam keadaan berwudu, maka boleh ditayamumin aja. Wudu anggota biasa yang sehat, nanti anggota yang sakit dan ditutup perban, maka ini ditayamumkan atau diusap. Cuma ini sholatnya i'adah nanti. Sholatnya i'adah. Sholatnya harus diulang. Nanti kalau udah sembuh, ibu wudhu sempurna, ngulang sholat yang kemarin-kemarin itu. Ini bedanya antara memasang perban atau penghalang luka dalam keadaan berwudu atau tidak dalam keadaan berwudu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.